Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Malam itu, dinginnya angin menerpa nisan-nisan tua di pemakaman desa. Bulan purnama tersembunyi di balik awan gelap, meninggalkan kegelapan pekat yang menelan segalanya. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar tawa perempuan yang melengking. Suara itu begitu dekat, seolah berbisik di telinga, membuat bulu kuduk berdiri. Semua warga desa tahu, ada sesuatu yang tidak beres malam itu. Sesuatu yang telah bangkit dan siap meneror. Malam itu, hawa terasa begitu lembab dan pengap, seolah langit ikut menahan napas. Sulastri, perempuan berusia 27 tahun dengan kulit sawo matang khas pedesaan, sedang menunggu suaminya Arif pulang dari perjalanan kerja yang panjang. Lampu minyak di sudut ruangan berkedip-redup, memproyeksikan bayangan-bayangan menari di dinding anyaman bambu. Kandungan 9 bulannya yang membesar membuatnya sulit bergerak. Setiap langkah terasa begitu berat, membebani punggungnya yang pegal. Namun, ia menolak pergi ke rumah bidan di desa sebelah. Bersikeras ingin melahirkan di rumahnya sendiri, di bawah atap sederhana yang menjadi saksi bisu kisah cintanya. Tiba-tiba, sebuah kontraksi hebat menghantam perut Sulastri, membuatnya terhuyung dan memegangi pinggangnya. Napasnya tercekat, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia mencoba meraih segelas air, tapi tubuhnya sudah terlalu lemah. Jeritan pilu Sulastri menembus kesunyian malam, memecah heningnya desa Karangjati. Suara itu, melengking dan penuh keputusasaan, terdengar sampai ke telinga para tetangga. Pak Budi, dengan langkah tergesa-gesa, dan Bu Tinah yang wajahnya sudah pucat pasi, segera berlari menuju rumah Sulastri. Saat mereka mendobrak pintu yang tak terkunci, pemandangan di dalam rumah membuat darah mereka berdesir dingin. Sulastri tergeletak di lantai tanah, meringkuk dalam kesakitan yang tak terperi. Tubuhnya berlumuran darah segar yang menggenangi di sekitarnya. Namun, sesuatu tampak aneh dan mengusik naluri keibuan Bu Tinah. Bayi dalam kandungannya tidak menunjukkan tanda kehidupan. Tak ada gerakan, tak ada tendangan. Hanya keheningan yang mencekam. Ketakutan yang luar biasa bercampur dengan kabar burung yang sudah lama beredar dan kepercayaan lama tentang makhluk gaib seketika membuat warga panik. Beberapa wanita paruh baya tiba-tiba berbisik-bisik, menuduhnya mengandung makhluk halus, jin yang menyelinap ke dalam rahimnya. Desas-desus itu menyebar cepat, membakar akal sehat warga yang sudah gelap mata oleh teror. Dalam keadaan kalut yang mencekam, di bawah sorot bulan yang tersembunyi di balik awan tebal, warga yang diliputi ketakutan dan amarah membawa Sulastri keluar rumah. Tubuhnya yang lemah ditarik paksa, menyeret jejak darah di tanah. Seorang dukun desa, Mbah Joyo, yang dikenal memiliki ilmu gaib dan sering menjadi rujukan saat ada kejadian aneh, tiba-tiba muncul di tengah kerumunan. Dengan tatapan mata yang tajam dan suara berat, ia menenangkan mereka. "Ini bukan manusia biasa," ujarnya. Kalimatnya menggantung di udara, mengukuhkan keyakinan warga yang sudah terlanjur termakan mitos. Ini harus segera disingkirkan sebelum membawa malapetaka lebih besar bagi desa kita. Malam itu juga, tanpa menunggu kepastian dari tenaga medis, tanpa ada satupun yang berani mempertanyakan keputusan itu, warga menguburkan Sulastri hidup-hidup di ladang belakang rumahnya. Setiap cangkul yang menghantam tanah, setiap gundukan tanah yang menimbun tubuhnya, seolah mematikan harapan terakhir Sulastri. Sulastri sempat menjerit, memohon dengan suara serak agar jangan ditimbun, agar diberi kesempatan untuk menjelaskan, tapi tidak ada satupun yang berani menolong, apalagi mendekat. Wajah-wajah yang diliputi ketakutan dan keyakinan buta itu tak bergeming. Tiba-tiba, jeritan terakhir Sulastri teredam oleh timbunan tanah, lalu semuanya hening. Suara napas berat warga menjadi satu-satunya yang terdengar. Keesokan paginya, matahari bersinar seperti biasa, tapi tanah di kuburan itu masih lembab,
bahkan lebih basah dari tanah di sekitarnya, seolah ada sesuatu yang bergerak dari bawah, berusaha menembus lapisan-lapisan tanah yang menindihnya. Beberapa warga mulai merasa bersalah. Bayangan jeritan Sulastri menghantui pikiran mereka. Tapi tak ada satupun yang berani bicara, apalagi mengakui kejahatan kolektif yang baru saja mereka lakukan. Rasa takut akan azab yang lebih besar membungkam mulut mereka. 3 hari kemudian, di bawah terik matahari yang menyengat, Arif tiba di rumahnya dengan langkah gontai setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Senyumnya yang biasa menyambut Sulastri seketika sirna begitu ia melihat rumahnya kosong melompong. Perabotan berantakan, debu tebal melapisi setiap sudut, dan yang paling mencolok, tanah di belakang rumahnya tampak baru digali. Hatinya tiba-tiba dipenuhi firasat buruk yang menusuk. Dengan langkah yang terasa berat, Arif berjalan menuju rumah Bu Warsih, tetangga tua yang sudah dianggapnya seperti ibunya sendiri. Bu Warsih dengan wajah sendu dan tatapan penuh iba menceritakan semua kebenaran pahit itu. Setiap kata yang keluar dari bibir keriput Bu Warsih menghantam Arif seperti palu godam. Ia tak sanggup menerima. Dunianya seolah runtuh dalam sekejap. Malam-malamnya sejak itu dihabiskan di depan kuburan Sulastri, di ladang belakang yang kini menjadi saksi bisu kebiadaban warga. Arif membawa foto istrinya, menyalakan lilin yang sinarnya goyang diterpa angin malam, dan berbicara sendiri, meracau tentang kenangan manis mereka, tentang janji-janji yang tak sempat terpenuhi. Air mata membasahi pipinya tanpa henti, bercampur dengan butiran tanah yang menempel di wajahnya. Warga menganggapnya tidak waras, geleng-geleng kepala melihat perilaku aneh Arif. Beberapa bahkan berbisik, takut Arif akan menyusul istrinya ke alam lain. Tapi dalam pikirannya yang hancur, Arif hanya ingin satu hal, mendengar suara Sulastri lagi, bahkan jika itu hanya dalam imajinasinya. Ia merindukan senyum istrinya, sentuhan tangannya, dan bisikan cintanya. Malam-malam yang dingin itu menjadi saksi bisu kesendirian dan kegilaan Arif. Beberapa hari setelah Arif mulai berdiam di kuburan itu, seolah-olah menyatu dengan kegelapan malam, kejadian-kejadian aneh tiba-tiba mulai menyeruak, menyebarkan teror baru di desa Karangjati. Pak Budi yang menjadi salah satu orang pertama mendobrak pintu rumah Sulastri ditemukan meninggal dunia di pematang sawah. Dengan kondisi mengenaskan, tubuhnya kaku, wajahnya membiru, seolah kehabisan napas dan berjuang keras untuk menghirup udara terakhirnya. Tak lama kemudian, Bu Tinah yang juga turut dalam penguburan itu meninggal di dapur rumahnya. Dengan mata terbelalak dan mulut terbuka, seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Satu persatu, warga yang ikut mengubur Sulastri meninggal dengan cara yang serupa, meninggalkan jejak ketakutan di hati penduduk desa. Arif dengan mata yang kini terlihat cekung dan wajah pucat pasi, mengaku bermimpi Sulastri datang setiap malam. Dalam mimpinya, Sulastri muncul dengan tubuh penuh tanah, rambutnya kusut, dan mata merah bengkak yang memancarkan kesedihan mendalam sekaligus amarah. Ia tak bicara, hanya mengulurkan tangannya yang kotor ke arah Arif, seolah meminta Arif menemaninya melahirkan di dalam kegelapan abadi. Namun perlahan Arif sendiri mulai berubah. Ia jarang keluar rumah, lebih sering mengurung diri di dekat kuburan Sulastri. Banyak yang melihatnya berbicara sendiri, kadang tertawa, kadang menangis, berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Suaranya terdengar berat dan serak, seolah ada suara lain yang ikut bicara bersamanya. Tatapan matanya kosong, seperti jiwanya telah pergi. Suatu malam yang pekat, ketika Arif sedang merenung di depan kuburan Sulastri, tiba-tiba hawa dingin menusuk tulang. Aroma bunga melati yang sangat pekat menyengat hidungnya, bercampur dengan bau tanah basah. Di balik pohon kamboja tua, Arif melihat bayangan hitam menjulang, sosok perempuan berambut panjang acak-acakan, mengenakan kain putih lusuh yang terlihat kotor. Sosok itu perlahan melayang mendekat, wajahnya samar, namun matanya memancarkan amarah yang membara. Tiba-tiba, tawa melengking yang sangat mengerikan membelah malam. Hihihihihihi. Suara itu begitu tajam dan menusuk, seolah ribuan pisau menggores gendang telinga menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Arif refleks menutup telinganya, tubuhnya bergetar hebat.
Itu adalah Sulastri, namun bukan Sulastri yang ia kenal, melainkan kuntilanak hitam yang menyimpan dendam kesumat. Desa kembali diliputi ketakutan yang sama seperti malam penguburan dulu, bahkan mungkin lebih pekat. Mereka tahu ada sesuatu yang salah, sesuatu yang jahat telah bangkit, menuntut balas dendam. Tangisan bayi yang samar kini sering disusul tawa melengking kuntilanak, menjadi melodi teror di desa Karangjati. Bab 5. Bayi dari dalam tanah. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.